Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, halo Papi dan juga Bu Retno. Saya Salis Lelai Syahidah pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai pengembangan media pembelajaran konvensional sederhana. Yuk disimak videonya. Pokok pembahasan pada materi kali ini yang pertama yaitu pengertian media konvensional dalam pendidikan masyarakat. Yang kedua, karakteristik media pembelajaran konvensional sederhana. Yang ketiga, prinsip desain media konvensional. Yang keempat, tantangan dan solusi penggunaan media konvensional. Yang kelima yaitu mengintegrasikan media konvensional dengan teknologi digital. Materi pertama yaitu mengenai pengertian media konvensional dalam pendidikan masyarakat. Media pembelajaran konvensional sederhana adalah media pembelajaran yang tidak menggunakan program atau aplikasi tertentu dalam pengoperasiannya. Nah, jenis media ini meliputi bahan cetak seperti buku teks, papan tulis, dan alat peraga fisik. Media pembelajaran konvensional sederhana memainkan peran penting dalam pendidikan masyarakat dengan berfungsi sebagai alat dasar untuk menyebarkan pengetahuan, memfasilitasi pembelajaran, dan mendorong pengembangan masyarakat. Materi berikutnya yaitu mengenai karakteristik media pembelajaran konvensional sederhana. Yang pertama adalah aksesibilitas. Salah satu karakteristik yang menentukan dari media pembelajaran konvensional sederhana adalah aksesibilitas mereka. Bahan-bahan ini sering tersedia dan mudah diakses oleh anggota masyarakat, terlepas dari literasi teknologi mereka atau akses ke sumber daya digital. Misalnya, materi cetak seperti pamflet, poster, dan selebaran dapat didistribusikan di pusat komunitas, perpustakaan, atau ruang publik yang memastikan akses luas ke konten pendidikan. Selanjutnya adalah tangibilitas. Tangibilitas ini meningkatkan keterlibatan dan retensi, terutama bagi pelajar taktil yang mendapat manfaat dari pengalaman langsung. Misalnya dalam program berkebun masyarakat. Materi instruksional seperti paket benih, panduan berkebun, dan kalender penanaman menyediakan sumber daya nyata bagi peserta didik untuk referensi dan diterapkan dalam kegiatan berkebun mereka. Kemudian ada kesederhanaan. Kesederhanaan ini meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas, terutama bagi pelajar dengan kemampuan membaca atau bahasa yang terbatas. Misalnya, dalam program keaksaraan orang dewasa, buku kerja dan bahan bacaan dirancang dengan bahasa sederhana dan instruksi yang jelas untuk mengakomodasi peserta didik dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Kemudian ada fleksibilitas. Bahan-bahan ini dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk bahan cetak, alat bantu visual, dan manipulatif, dan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi spesifik dari peserta didik dan komunitas yang berbeda. Selanjutnya adalah efektivitas biaya. Dibandingkan dengan media digital yang memungkinkan memerlukan teknologi atau perangkat lunak yang mahal, bahan-bahan ini dapat diproduksi relatif murah menggunakan sumber daya dan alat yang tersedia. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip desain media konvensional. Di antaranya adalah kejelasan dan kesederhanaan, lalu ada daya tarik dan keterlibatan visual, kemudian relevansi dan kontekstualisasi, lalu ada interaktivitas dan partisipasi, kemudian aksesibilitas dan inklusivitas, dan yang terakhir adalah umpan balik dan interaksi. Materi selanjutnya yaitu mengenai tantangan dan solusi penggunaan media konvensional. Untuk tantangannya sendiri itu ada akses terbatas ke sumber daya, hambatan teknologi, keragaman budaya dan bahasa, lalu ada keberlanjutan dan masalah lingkungan. Nah, untuk solusinya sendiri yaitu yang pertama ada kemitraan kolaboratif, lalu ada pendekatan hibrida, selanjutnya kompetisi budaya dan lokalisasi, dan yang terakhir adalah pertimbangan lingkungan. Materi terakhir yaitu mengenai mengintegrasikan media konvensional dengan teknologi digital. Integrasi media konvensional dengan teknologi digital menghadirkan peluang menarik untuk merevolusi pendidikan masyarakat dan memberdayakan peserta didik dengan pengalaman belajar yang dapat diakses, menarik, dan dipersonalisasi. Dengan memanfaatkan kedua media secara strategis dan mengatasi tantangan yang terkait dengan akses, literasi, dan juga privasi,
Pendidikan komunitas dapat memanfaatkan potensi transformatif integrasi digital untuk mendorong pembelajaran seumur hidup dan perubahan sosial yang positif dalam masyarakat. Melalui kemitraan kolaboratif, pendekatan inovatif, dan juga komitmen terhadap inklusivitas, integrasi media konvensional dengan teknologi digital dapat berfungsi sebagai katalis untuk memberdayakan individu dan komunitas untuk berkembang di era digital. Baik, cukup sekian pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.